Bab 16, Ekspansi Kolonial dan Politik Dunia. Eropa Besar. Ekspansi kolonial dimulai oleh orang Spanyol dan Portugal di abad ke-16 dan dilanjutkan di abad ke-17 oleh orang Rusia, Belanda, Prancis, dan Inggris, mencapai puncaknya selama 100 tahun terakhir. Pada prinsipnya, gerakan ekspansi ini memberi nilai penting bagi sejarah Eropa. Peradaban Eropa yang terpengaruh oleh Renaissance, Reformasi, dan Revolusi telah tersebar ke seluruh dunia. Bahasa, literatur, agama, hukum, dan adat istiadat Eropa telah tersebar hampir ke seluruh umat manusia. Inggris Raya pada 1815 adalah kekuatan dunia utama. Prancis telah tereliminasi sebagai rival kolonial melalui Perang 7 tahun. Dan Belanda telah kehilangan banyak wilayah jajahannya di luar negeri dalam Perang Revolusioner dan Perang Napoleonik. Pemandangan Kekaisaran Inggris yang begitu padat penduduk, yang begitu kaya dengan sumber daya alam, yang begitu luas sekali, mengaduk imajinasi dan membangkitkan kecemburuan negara-negara yang melihatnya. Mereka juga ingin menguasai wilayah-wilayah liar atau setengah beradab. Prancis dari masa Louis Philippe mulai menaklukkan Afrika, Barat Laut, dan Madagaskar dan menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Italia dan Jerman setelah memperoleh kedudukan sebagai negara merdeka ikut berlomba menaklukkan wilayah-wilayah kolonial di luar negeri. Portugal dan Spanyol menguasai koloni-koloni baru. Belgia membangun kekaisaran kolonial di Afrika. Rusia memperluas wilayahnya ke timur di seluruh Siberia dan setelah mencapai Pasifik, bergerak ke selatan menuju perairan hangat Samudra Hindia. Sementara itu, Amerika Serikat memperluas wilayahnya di seluruh benua Amerika, menguasai Filipina dan negara-negara jajahan lainnya, dan berdiri kokoh sebagai kekuatan imperial. Kata imperialisme secara tepat mendeskripsikan semua aktivitas di negara-negara berbeda untuk mewujudkan ketergantungan kolonial. Imperialisme tentu saja bukanlah sebuah fenomena baru. Pembangunan kekaisaran dimulai hampir di awal sejarah. Kita saat ini hanya peduli dengan aspek-aspek terbaru kekaisaran. Kadang-kadang pembentukan kekaisaran menyebabkan deklarasi sebuah protektorat atau sebuah wilayah, atau mungkin menyebabkan penandaan sebuah lingkungan pengaruh di mana kekuatan-kekuatan lainnya setuju untuk tidak campur tangan. Pembentukan kekaisaran kadang-kadang tidak berjalan lebih lanjut daripada mengamankan konsesi di negara-negara terbelakang seperti Meksiko, Brazil, atau Cina. Namun demikian, imperialisme pada umumnya menimbulkan aneksasi penuh di teritori jauh, dengan atau tanpa izin penduduknya. Ambisi imperialistis kekuatan-kekuatan besar membuat mereka tidak hanya mengabaikan hak-hak negara yang lebih lemah di Afrika, Asia, dan bagian lain dunia. Maka Inggris Raya memperlemah dua republik Boer di Afrika Selatan, Italia berusaha menaklukkan negara independen Abisinia, dan Inggris Raya, Prancis, Jerman, dan Rusia pada satu waktu mengancam integritas Cina. Namun demikian, bisa dikatakan bahwa di sebagian besar kasus ketergantungan kolonial pasti didapat hanya dengan mengorbankan rakyat liar atau semi beradab. Walaupun ada banyak hal untuk dikutuk dalam tindakan kekuatan Eropa terhadap subjek-subjeknya, banyak peningkatan terlihat di tahun-tahun terakhir. Inggris Raya, Prancis, dan negara-negara penjajah lainnya menghabiskan banyak uang untuk pembangunan jalan, jalur kereta api, sekolah, pelayanan kesehatan, dan berbagai pekerjaan kemanusiaan lainnya di negara-negara koloni. Secara nyata, tidak mungkin bagi negara-negara modern paling demokratis memberikan hak pemerintahan sendiri kepada subjek-subjek mereka yang kasar dan terbelakang. Di mana tingkat peradaban lebih tinggi seperti di Mesir dan India, buta aksara yang tinggi menjadi hambatan besar dalam mewujudkan demokrasi. Namun demikian, kita telah melihat bahwa Inggris Raya selama 1 abad terakhir menempatkan dirinya dalam lingkaran negara-negara dengan pemerintahan sendiri di Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, dan bahwa Prancis mengizinkan sejumlah koloninya mengirim perwakilannya ke Dewan Legislatif Prancis. Contoh lainnya adalah pembentukan institusi bebas oleh orang-orang pribumi yang akan dijadikan acuan saat kita melanjutkan cerita tentang ekspansi Eropa di Afrika dan Asia. Pembukaan Afrika terdiri dari dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan dataran pantai.
Penetrasi ke wilayah pedalaman tertunda lama disebabkan oleh bentangan pegunungan hingga ke laut. Derasnya arus sungai dan air terjun yang menghambat navigasi sungai, serta lebatnya hutan dan luasnya padang pasir, dan tidak sehatnya iklim di banyak wilayah Afrika. Walau terletak dekat Eropa, Afrika masih menjadi benua gelap hingga masa kita sendiri. Banyak bangsa berbeda mendiami Afrika. Seluruh bagian utara Afrika dihuni oleh ras putih yang terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Semit atau Arab, Hamites Timur, dan Hamites Barat atau Libya. Ras hitam sejak zaman prasejarah mendiami bagian lain Afrika. Orang-orang Negro sejati terbatas di Sudan dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Orang Negro seiring dengan berjalannya waktu menyatu lebih banyak atau lebih sedikit dengan bangsa Hamites yang menciptakan bangsa-bangsa berbahasa Bantu yang mendiami bagian selatan ekuator. Terhadap elemen-elemen populasi pribumi ini harus ditambahkan bangsa Pygmies, aneh di distrik-distrik ekuatorial bersama dengan bangsa Hottentots dan Basman di wilayah paling selatan. Sedikit yang diketahui tentang pantai Mediterania di Afrika di zaman kuno. Di sini ada Mesir, rumah pertama peradaban, dan Carthage, musuh terberat Roma untuk supremasi. Selama awal abad pertengahan, seluruh Afrika Utara berada di bawah dominasi Arab. Para misionaris, pejuang, dan pemburu budak Arab juga menyebar di sepanjang pantai timur Afrika dan mendirikan pos-pos perdagangan jauh ke selatan hingga ke muara sungai Zambezi. Wilayah benua yang sangat luas untuk pertama kalinya terungkap untuk orang-orang Eropa melalui penemuan-penemuan Portugis di abad ke-15. Kecuali untuk koloni Belanda di Semenanjung Harapan, orang-orang Eropa tidak mencoba menetap di Afrika. Tidak ada yang menggoda mereka untuk menetap di Afrika. Pantai-pantai Afrika syarat wabah penyakit dan wilayah pedalamannya diduga hanya berupa padang pasir tandus dan hutan-hutan lebat yang tidak sulit ditembus. Peta-peta Afrika 100 tahun yang lalu menunjukkan wilayah pedalaman yang dihiasi dengan kuda Nil, gajah, orang Negro untuk menyembunyikan kebodohan para ahli geografi. Untuk menembus Afrika bisa dilalui dengan menyusuri 4 sungai besar. Di dekade terakhir, abad ke-18, British African Association mengirim Mungo Park ke Niger. Ia dan para suksesornya mengeksplorasi lembah sungai Niger dan mengungkap keberadaan kota misterius Timbuktu, ibu kota Arab yang sebelumnya tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang Eropa. Penentuan sumber-sumber sungai Nil, sebuah masalah yang telah menarik perhatian orang-orang kuno, berhasil ditemukan segera setelah pertengahan abad ke-19. Kapten Speke pertama kali melihat air danau yang dinamakan Victoria Nyanza untuk menghormati Ratu Inggris, dan Sir Emmanuel Baker menemukan danau lebih kecil yang dinamakan Albert Nyanza untuk menghormati Prince Consort. Penemuan pegunungan yang berselimutkan salju di bagian Afrika ini menegaskan apa yang ahli geografi Yunani ajarkan tentang Mountains of the Moon atau pegunungan bulan. Sementara itu, seorang misionaris dan penjelajah Skotlandia, David Livingstone, telah melacak alur sungai Zambezi. Dimulai dari Semenanjung, ia berjalan menuju ke arah utara, mendapati air terjun Victoria Falls yang sangat cantik dan melintasi benua dari laut ke laut. Pekerjaan Livingstone ini dilanjutkan oleh Henry M. Stanley, seorang koresponden surat kabar yang menjadi salah satu penjelajah ternama di masa modern. Ia menemukan danau Lake Albert Edwards Nyanza, dan ia menunjukkan bahwa air danau itu mengalir ke sungai Kongo, dan ia mengikuti arus besar sungai itu hingga ke muaranya. Cerita menakjubkan Stanley sangat tentang perjalanannya membangkitkan minat orang-orang Eropa terhadap Afrika. Pekerjaan misi di Afrika berlangsung bersamaan dengan penemuan geografi. Tidak banyak hal telah dicapai di Afrika Utara, di mana Islam menjadi supremasi dari Maroko hingga Mesir dan dari Mediterania hingga 10 derajat utara ekuator. Abisinia, Republik Negro Liberia, dan Afrika Selatan jauh dihuni oleh orang-orang kulit putih, seluruhnya memeluk Kristen. Pembagian Afrika di antara kekuatan-kekuatan Eropa mengikuti eksplorasinya. Spanyol, Portugal, Belgia, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris Raya semuanya memperoleh keuntungan melalui perebutan teritori Afrika, terutama selama tahun 80-an dan 90-an abad lalu.
Kepemilikan Spanyol kecil jika dibandingkan dengan kepemilikan kekuatan-kekuatan lainnya, kecuali untuk pantai utara Maroko. Namun demikian, Portugal menguasai dua wilayah penting, yaitu Angola dan Mozambik. Lembah Kongo di jantung benua Afrika dikuasai oleh Belgia. Area Belgia Kongo sekarang bertambah luas melalui akuisisi teritori Jerman sebelumnya. Segera setelah Jerman mencapai kesatuan nasional, Jerman muncul di antara kekuatan-kekuatan kolonial. Perjanjian dengan kepala suku dan aneksasi arbitari menghasilkan akuisisi wilayah sangat luas di Afrika Barat Daya, Afrika Timur, Kamerun, dan Togo. Mereka semua ditaklukkan oleh sekutu selama Perang Dunia. Italia adalah pendatang terlambat di tanah Afrika. Italia menguasai Eritrea di Laut Merah dan Somalia. Usaha Italia untuk menguasai Abisinia berakhir dengan malapetaka, dan Kekaisaran Abisinia kuno tetap independen. Koloni paling penting Italia di Afrika adalah Libya, yang direbut dari Turki pada 1911 sampai 1912. Prinsip-prinsip liberal mendasari kebijakan kolonial Italia sehingga sebuah konstitusi dijanjikan oleh Italia untuk rakyat Libya. Awal dominasi Prancis di Afrika bisa terlihat ke belakang di abad ke-17 ketika Louis XIV mulai menguasai pos-pos perdagangan di sepanjang pantai barat Afrika dan di Madagaskar. Namun demikian, tidak sampai abad ke-19 Prancis mulai melakukan kolonisasi secara serius di Afrika. Prancis sekarang menguasai Algeria yang penaklukannya dimulai pada 1830. Tunisia yang direbut dari Turki pada 1881, sebagian besar Maroko, sebuah protektorat sejak 1912, lembah Senegal dan Upper Niger, sebagian pantai Guinea, Somalia, dan pulau Madagaskar. Pengamatan sekilas pada peta menunjukkan bahwa kepemilikan Prancis di bawah Afrika melampaui wilayah kepemilikan negara-negara Eropa lainnya, tetapi mereka mencakup padang pasir dan Sahara. Inggris Raya menguasai wilayah-wilayah paling berharga di Afrika. Di samping kepemilikan yang luas di pantai Guinea, Inggris menguasai blok solid mulai dari Tanjung Harapan hingga Mesir. Tanjung Koloni direbut dari Belanda selama Perang Napoleonik. Para petani Belanda atau Boers tidak mengindahkan aturan Inggris. Banyak dari mereka dengan keluarga atau kelompok pindah dari Tanjung Koloni ke wilayahnya yang tidak dikenal. Emigrasi besar ini menciptakan landasan bagi pembentukan Republik Boer di Natal, Orange Free State, dan Transvaal. Natal segera dikuasai oleh Inggris Raya, tetapi dua republik lainnya tetap independen. Penemuan tambang emas terkaya di dunia di Transvaal menimbulkan arus besar orang-orang Inggris yang karena mereka membayar pajak menuntut bagian di pemerintahan. Pemenang dalam pencarian tambang ini adalah orang Inggris, Cecil Rhodes, seorang mahasiswa Oxford yang menemukan tambang intan di Kimberley dan kemudian menjaga Perdana Menteri di Tanjung Koloni atau Cape Colony. Penduduk Belanda di bawah kepemimpinan Presiden Kruger dipastikan memegang pemerintahan di tangan mereka sendiri. Perselisihan antara dua bangsa memuncak di Perang Afrika Selatan 1899 sampai 1902, di mana Boers kalah karena jumlahnya lebih sedikit. Perang membawa hasil yang membahagiakan. Inggris Raya menunjukkan liberalitas bijaksana terhadap bekas musuh-musuhnya dan mengizinkan mereka memiliki pemerintahan sendiri. Cape Colony, Natal, Orange Free State, dan Transvaal segera bersatu dalam Union of South Africa. Union of South Africa memiliki gubernur jenderal yang dipilih oleh Raja Inggris, parlemen, dan kementerian yang bertanggung jawab di Inggris. Cape Town dan Pretoria adalah dua ibu kota dan bahasa Inggris dan Belanda menjadi bahasa resmi. Union of South Afrika meliputi kepemilikan Inggris lainnya di Afrika. Inggris Raya menyatakan wilayah protektorat dan Bechuanaland yang masih sangat jarang dihuni oleh orang-orang Eropa. Inggris juga menguasai wilayah imperial yang dikuasai oleh Cecil Rhodes dan menamai wilayah itu Rhodesia. Selama Perang Dunia, petani Boers yang setia menaklukkan Afrika Barat Daya yang dikuasai Jerman dan bekerja sama dengan Inggris dalam penaklukan Afrika Timur Jerman. Inggris Raya masih memiliki teritori lainnya di Afrika. Anglo-Egyptian Sudan yang terdiri dari wilayah Upper Nile dikuasai Inggris Raya di dekade terakhir abad ke-19 sebagai hasil dari kampanye militer Jenderal Kitchener.
Orang-orang Mesir telah menjadi subjek bagi orang-orang asing selama lebih dari 2.400 tahun. Orang-orang Persia datang ke Mesir di abad ke-6 sebelum Masehi, kemudian orang-orang Macedonia di bawah Alexander Agung, dan kemudian orang-orang Roma di bawah Julius Caesar, dan kemudian bangsa Arab dan Ottoman Turks. Sultan-sultan Turki menguasai Mesir hingga awal abad ke-19 ketika Pasha mengangkat dirinya sebagai raja independen. Setelah 1882, Mesir dikuasai oleh Inggris Raya. Begitu menguasai Mesir, Inggris Raya mengubah Mesir. Mereka merestorasi ketertiban, memurnikan pengadilan, menarik pajak secara adil, mereorganisasi keuangan, membayar hutang publik, menghapus kerja paksa, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi sanitasi. Para insinyur Inggris membangun jalan kereta api sepanjang Sungai Nil, membangun bendungan Aswan, dan pekerjaan irigasi lainnya yang mengubah jutaan akre padang pasir menjadi ladang pertanian. Untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, para petani memperoleh jaminan perdamaian, keadilan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak. Namun demikian, kemakmuran ekonomi tidak mendamaikan rakyat Mesir dengan aturan asing. Pada 1920, setelah banyak agitasi dan pecahnya revolusi, Inggris Raya akhirnya memberikan kemerdekaan kepada Mesir. Namun demikian, Inggris mempertahankan kontrolnya terhadap hubungan asing dengan Mesir. Nilai penting strategis Mesir sebagai pintu masuk ke Afrika semakin meningkat dengan selesainya pembangunan jalur kereta api dari Cape ke Kairo. Jalur transkontinental ini dimulai dari Cape Town, melintasi Bechuanaland dan Rhodesia, dan akhirnya tersambung dengan jalur kereta api yang sudah beroperasi antara Khartoum, Kairo, dan Alexandria di Mediterania. Bagian yang belum selesai sebagian besar berada di wilayah Kongo. Jalur kereta api Cape ke Kairo merupakan hasil inspirasi Cecil Rhodes yang memimpikan rute semua merah atau All Red Road, melintasi Afrika, dan kemudian dengan energi dan usaha besar ia mulai mewujudkan impiannya jadi kenyataan. Selesainya pembangunan terusan Suez menempatkan Mesir di jalur laut utama ke timur jauh. Terusan ini adalah momen untuk insinyur Prancis Ferdinand de Lesseps. Terusan ini dibuka untuk lalu lintas pada 1869. Uang untuk pembangunan terusan berasal dari investor Eropa. Inggris Raya memiliki keuntungan untuk mengontrol terusan ini. Namun demikian, terusan Suez boleh digunakan secara bebas oleh kapal dari seluruh negara. Lebih dari separuh perjalanan dari Eropa ke timur jauh melewati terusan Suez daripada mengitari Tanjung Harapan. Pembukaan dan pembagian Asia. Eropanisasi Asia tidak begitu maju di awal abad ke-19. Eropa hanya mengenal Siberia yang dikuasai oleh Rusia dan wilayah-wilayah India yang dikuasai oleh Inggris Raya. Seluruh Asia Barat dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman dan masih tidak terpengaruh oleh pengaruh Eropa. Di sisi timur benua Asia terdapat Cina dan Jepang, negara-negara tua dan beradab tetapi stagnan yang punggungnya dihadapkan pada wilayah lain dunia. Namun demikian, dalam 100 tahun terakhir, para pedagang, misionaris, dan prajurit Eropa telah menembus batas-batas yang didirikan bangsa-bangsa Oriental, dan sekarang hampir seluruh Asia secara politik dan ekonomi bergantung pada Eropa. Orang-orang Rusia mendiami seluruh Siberia sebelum akhir abad ke-17. Gerak maju mereka di awal di wilayah luas tetapi jarang dihuni ini dipengaruhi dengan sungai-sungai besar yang menjadi jalur transportasi bagi para penjelajah dan pedagang. Siberia Utara dipenuhi dengan rawa-rawa dan tundra, di mana iklim yang ekstrim menyumbat mulut sungai dengan es dan bahkan di musim panas membuat tanah tetap membeku di bawah permukaan. Lebih lanjut ke selatan terdapat benangan hutan yang sangat luas. Area hutan terbaik masih utuh dan masih lebih jauh ke selatan terdapat padang rumput tanpa pohon yang sebagian digunakan untuk pertanian dan sebagian lagi digunakan untuk penggembalaan ternak. Siberia juga kaya dengan kandungan mineral. Untuk menjamin jalan keluar produk-produk Siberia, Rusia memaksa Cina untuk menyerahkan lembah Amur dengan pantai di sekitarnya. Orang-orang Rusia di teritoria baru ini mendirikan Vladivostok sebagai pangkalan angkatan laut. Vladivostok juga menjadi stasiun terakhir jalur kereta api Trans-Siberia di wilayah timur Rusia. Stasiun terakhir di barat adalah Petrograd, 3.000 mil jauhnya dari Vladivostok.
Jalur kereta api ini selesai dibangun pada 1900 oleh pemerintah imperial, sebagian untuk membantu mobilisasi pasukan dan suplai militer di Siberia dan sebagian untuk mengembangkan wilayah Siberia sebagai rumah untuk emigran Rusia dan pasar untuk produk-produk Rusia. Cabang jalur kereta api ini membentang hingga ke Port Arthur yang tidak seperti Vladivostok merupakan pelabuhan bebas es di Pasifik. Rusia juga memperluas wilayahnya di Asia Tengah dengan menguasai Turkistan di timur Kaspia dan di selatan Danau Balkas dan Laut Aral. Waspada terhadap gerak maju pasukan Rusia ke arah selatan, Inggris Raya mulai memperluas wilayahnya ke India, ke arah utara dan barat laut. Dengan tujuan menguasai batas-batas pegunungan untuk mengamankan India. Separuh abad yang dipenuhi dengan ketakutan dan gerak maju pasukan dari kedua belah pihak diakhiri dengan Konvensi Anglo-Rusia pada 1907. Konvensi ini berhubungan dengan Persia, Afghanistan, dan Tibet. Kerajaan Persia menjadi negara penyangga antara Rusia dan Inggris Raya. Bagian utara Persia diakui sebagai wilayah Rusia, bagian selatan diakui sebagai wilayah Inggris Raya, dan bagian tengah sebagai zona netral di mana dua kekuatan ini berjanji tidak campur tangan kecuali melalui perjanjian yang saling menguntungkan. Kondisi tidak terselesaikan sebagai akibat dari Perang Dunia membuat Persia dapat melepaskan diri dari kontrol Rusia. Dengan Inggris Raya dan Persia mencapai sebuah kesepakatan baru, dengannya kekuatan Inggris Raya menjamin keamanan perbatasan Persia dan menjanjikan bantuan dalam mengembangkan perdagangan dan industri Persia. Kerajaan Afghanistan juga menjadi negara penyangga. Keterlibatan Inggris Raya tidak untuk menguasai wilayah Afghanistan, sementara Rusia di sisi lain menyetujui Afghanistan berada di bawah pengaruh dan di bawah perlindungan Inggris Raya. Walau wilayahnya bergunung-gunung, Afghanistan memiliki sejumlah terusan. Melalui terusan-terusan ini di masa historis, bangsa-bangsa penakluk berulang kali masuk ke India. Negara jajahan Cina, Tibet, sedikit diketahui hingga beberapa tahun lalu ketika sebuah ekspedisi militer Inggris masuk ke kota suci Lhasa dan memperoleh konsesi perdagangan di Tibet. Rusia juga tertarik dengan Tibet. Melalui Konvensi Anglo-Rusia, kedua negara berjanji menghormati integritas teritorial Tibet dan tidak mencampuri kedaulatan Cina atas Tibet. Indochina, kecuali untuk negara independen Siam, sekarang berada di bawah kendali Inggris Raya dan Prancis. Inggris Raya menguasai Burma dan Straits Settlement. Prancis menguasai Tonkin, Alam, Laos, Kamboja, dan Konsin Cina. Semua kepemilikan ini diperoleh dengan mengorbankan Cina yang sebelumnya menguasai Asia Tenggara. Siam menempati posisi seperti Persia sebagai negara penyangga. Melalui perjanjian antara Inggris Raya dan Prancis pada 1896, Siam dibagi menjadi 3 zona. Zona timur berada di bawah pengaruh Prancis, zona barat berada di bawah pengaruh Inggris Raya, dan zona tengah sebagai zona netral. Maka akan terlihat rangkaian negara-negara netral Afghanistan, Persia, Tibet, dan Siam yang memisahkan kepemilikan Rusia dan Prancis di Asia dari kepemilikan Inggris Raya dan menjadi garis perbatasan real India. India. Ekspansi Inggris di India dimulai oleh Clive selama perang 7 tahun. Telah berlangsung hampir tanpa interupsi hingga saat ini. Penaklukan India hampir tidak bisa dihindarkan. Kadang-kadang para raja atau pangeran India menyerang pemukiman Inggris dan ini harus diatasi. Kadang-kadang kondisi tanpa hukum di India menimbulkan intervensi. Kadang-kadang lagi kebutuhan untuk memperoleh wilayah-wilayah perbatasan menimbulkan aneksasi. Seluruh semenanjung India yang mencakup area separuh luas Amerika Serikat sekarang berada di bawah kekuasaan Inggris Raya. East India Company memerintah India hingga setelah pertengahan abad ke-19. Di 1857 datang Sepoy Mutiny, sebuah pemberontakan tiba-tiba yang dilakukan oleh para prajurit pribumi di bagian utara India. Pemberontakan ini membuka kelemahan aturan East India Company dan seketika menimbulkan transfer semua fungsi pemerintahan ke Ratu Inggris. Queen Victoria kemudian mengangkat dirinya sebagai Kaisar Inggris, seorang raja muda yang berkedudukan di Mogul, ibu kota Delhi, dan para pejabat Indian. Civil Service menjalankan urusan pemerintahan di 2/3 wilayah India. Sisanya dipimpin oleh para raja pribumi di bawah kendali Inggris.
Fakta bahwa sedikit orang asing telah mampu meredam dan menguasai wilayah jajahannya dengan lebih dari 300 juta rakyat India sudah cukup menjelaskan tentang perpecahan India ini. Ada banyak jenis ras yang berbicara dengan lebih dari 50 bahasa. Ras Hindu Arya mendiami lembah-lembah Sungai Indus dan Gangga. India selatan dihuni utamanya oleh ras Dravidian berkulit gelap yang berbicara bahasa non-Arya, mungkin mewakili penduduk aboriginal semenanjung India. Lembah-lembah Himalaya dihuni oleh keturunan bangsa Turki atau Mogul dan bangsa-bangsa penyerang lainnya. Wilayah timur laut Hindia hingga ke Bura dihuni oleh bangsa Mongol yang bersekutu dengan bangsa Cina. Namun demikian, semua elemen ini telah bercampur dan perwakilan-perwakilan mereka ditemukan di setiap provinsi dan negara pribumi. Agama sepertinya bertindak sebagai kekuatan pemecah belah. Orang-orang Hindu menganut Brahmanisme, sebuah nama yang berasal dari Brahma yang maha tinggi. Dalam bentuk aslinya, 3.000 tahun yang lalu Brahmanisme telah menjadi keyakinan yang ditinggikan, tetapi sekarang telah mengalami penurunan begitu tajam sehingga para penganutnya umumnya menyembah banyak dewa, memuliakan berhala, menganggap sapi sebagai binatang suci, dan melakukan banyak ritual yang merendahkan. Ras Dravidian adalah penganut Brahmanisme yang jumlahnya sedikit, dan peribadatan real mereka adalah peribadatan dewa agama-agama desa yang jumlahnya tidak terhitung. Islam menjadi mayoritas terutama di provinsi-provinsi utara India, tetapi para misionaris Islam telah masuk ke setiap bagian India. Buddhisme yang muncul dan ajaran reformis agama agung Gautama Buddha sekitar 568 sampai 488 sebelum Masehi. Sekarang secara praktis punah di tanah kelahirannya, walaupun Ceylon dan Burma menjadi basis keyakinan kuno ini. Orang-orang Hindu sendiri juga tidak bersatu. Sistem kasta memecah belah mereka menjadi beberapa ribu kelompok berbeda yang dipimpin oleh seorang Brahman atau pendeta. Anggota dari suatu kasta tertentu tidak boleh menikahi orang di luar kasta tersebut, tidak boleh makan dengan orang yang tidak termasuk anggota kasta tersebut, dan tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang tidak diakui oleh kasta tersebut. Sebenarnya kasta mengatur tindakan orang dari sejak lahir hingga mati. Kasta telah berlaku di India selama berabad-abad. Penyebaran peradaban Eropa di India memiliki harapan untuk menyingkirkan atau setidaknya mengurangi batas ras, agama, dan kasta. Inggris Raya menekankan perdamaian di seluruh semenanjung India, membangun jalur kereta api dan kanal-kanal yang menghubungkan setiap bagian India, menyingkirkan kelaparan dan wabah penyakit yang bisa menyerang penduduk, dan memulai pendidikan mereka di sekolah segala jenjang. Semua ini cenderung menumbuhkan rasa nasionalisme, sesuatu yang jarang ditemukan di India. Orang-orang Hindu terpelajar yang akrab dengan gerakan nasionalisme dan demokrasi di Eropa sekarang menuntut pemerintahan sendiri untuk negara mereka sendiri. Persatuan India pasti terwujud jika sampai pada waktunya, walau hal itu berjalan lambat. Cina. Antara Asia Rusia dan Inggris dan Asia Prancis terletak di Cina. Dengan area lebih luas daripada Eropa dan mungkin penduduknya lebih banyak daripada penduduk Eropa, Cina terdiri dari 18 provinsi di lembah-lembah subur Sungai Yangtze dan Huanghe atau Sungai Kuning. Begitu luasnya negara ini, produk pertanian dihasilkan sangat beragam, mulai dari biji-bijian keras di utara Cina hingga kamper di pohon mulberry, teh, dan katun di selatan. Kekayaan mineral meliputi tembaga, timah, besi, minyak, dan ladang batu bara yang dianggap terluas di dunia. Tradisi Cina tidak memberikan keterangan yang cukup mengenai asal-usul mereka. Mereka mungkin berkembang dari ras Mongolia yang mendiami Cina. Selama berabad-abad, mereka masuk ke Manchuria, Mongolia, Turkistan Cina atau Xinjiang, Tibet, Indochina, dan Korea, hingga sebagian besar Asia Timur berada di bawah pengaruh Cina. Cina mengembangkan sebuah peradaban yang telah tua ketika peradaban Romawi masih muda. Cina terkenal atas hasil kerajinan kayu dan besi yang artistik, sutra, dan produk-produk porselen atau Chinaware. Bentuk-bentuk belum sempurna semacam penemuan kompas, mesiu, kertas telah dikenal oleh orang Cina. Tulisan mereka yang berbentuk baji dan tidak berupa huruf telah digunakan selama ribuan tahun. Sekarang digantikan oleh skrip fonetik yang terdiri dari 39 karakter. Pemerintahan Cina hingga sekarang selalu monarki. Kaisar dalam teori absolut berada di bawah jempol kelas pemegang jabatan atau kelas Mandarin yang menggantikan tempat kebangsawanan turun-temurun.
Setiap orang di kelas tinggi atau bawah bisa memegang jabatan jika berhasil lulus dalam ujian kaku tentang kitab-kitab suci. Buku-buku ini sebagian dikumpulkan dan diedit oleh Konfusius 551 sampai 478 sebelum Masehi. Seorang reformis yang melakukan banyak hal untuk membuat penghormatan bagi leluhur dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur nenek moyang sebagai nilai-nilai kardinal orang Cina. Konfusianisme adalah sebuah kode moral daripada sebuah negara, sebuah agama. Konfusianisme tidak menggantikan di antara orang-orang tidak terdidik sebuah keyakinan dalam banyak spirit, kebaikan dan keburukan. Buddhisme telah menyebar begitu luas di Cina dan negara-negara sekitarnya. Hingga hari ini, Buddhisme menjadi kredo sekitar seperempat umat manusia. Kristen dan Islam juga membuat kemajuan di Cina. Pegunungan yang kasar dan padang pasir tanpa jejak yang menyatukan tiga sisi Cina telah lama menutup Cina dari hubungan dengan dunia barat. Disposisi kebanggaan rakyat Cina padanya orang asing adalah barbarian atau setan asing, sepertinya cenderung untuk membuat mereka tetap terisolasi. Sebelum abad ke-19, orang-orang Eropa yang boleh memasuki Kekaisaran Celestial ini adalah para misionaris dan pedagang yang jumlahnya sedikit. Para pedagang Portugal tinggal di Makau, dan pedagang Belanda dan Inggris Raya tinggal di Canton. Ada beberapa jalan antara Rusia dan Cina. Namun demikian, perdagangan asing tidak menarik perhatian orang Cina yang menghindarinya sejauh mungkin. Kesulitan yang dialami para pedagang di Cina akhirnya menimbulkan permusuhan antara negara itu dan Inggris Raya. Inggris dengan armada dan angkatan bersenjata modern memperoleh kemenangan dengan mudah, dan pada tahun 1842, Inggris Raya memaksa pemerintahan Cina untuk membuka pelabuhan-pelabuhan tambahan dan menyerahkan Pulau Hong Kong kepada Inggris Raya. Negara-negara lain segera menginginkan konsesi komersial di Cina. Lebih banyak pelabuhan dibuka bagi pedagang asing. Orang-orang Eropa dijamin haknya untuk melakukan perjalanan di Cina, dan para misionaris Kristen akan dilindungi dalam melaksanakan pekerjaannya di antara penduduk Cina. Tetapi semua ini menciptakan sedikit kesan bagi orang-orang paling konservatif di dunia. Cina tetap bermusuhan dengan peradaban Barat yang secara kasar dicekcokkan pada mereka. Agresi asing segera berubah untuk menjadi aneksasi di beberapa wilayah Cina. Kita telah melihat bagaimana Inggris Raya menguasai Burma, Prancis menguasai Indochina, dan Rusia menguasai distrik Amur. Sementara itu, Jepang yang baru memulai ekspansinya melihat penuh kedengkian ke seberang lautan ke Korea, kerajaan taklukan Cina. Perang Cina-Jepang atau Sino-Japanese War berlangsung pada 1894 sampai 1895. Kalah telak, Cina tidak hanya menghentikan semua klaim terhadap Korea, tetapi juga menyerahkan kepada Jepang Pulau Formosa dan sebagian selatan Manchuria yang meliputi Port Arthur. Dalam masalah ini, Rusia, Jerman, dan Prancis ikut campur tangan dan menginduksi Jepang untuk menerima uang ganti rugi sebagai pengganti atas penguasaan wilayah di daratan Cina, utama Cina. Koalisi ini kemudian menguasai beberapa pelabuhan Cina dan membagi Cina menjadi beberapa wilayah. Pembagian wilayah Cina tampaknya siap dilakukan. Tetapi Eropa tidak akan memiliki jalannya sendiri di Cina. Sebuah kelompok rahasia yang bernama Boxers yang anggotanya mengklaim kebal menyebar dengan cepat ke provinsi-provinsi dan mendorong perang sampai mati melawan setan asing. Didukung oleh seorang janda bangsawan, Cezi, yang merupakan bupati di Cina selama hampir 40 tahun, kelompok Boxers membunuh banyak pedagang asing dan misionaris. Orang-orang asing di Peking mencari perlindungan di kedutaan, di mana setelah bertahan dan keputusasaan, mereka akhirnya bisa diselamatkan oleh angkatan bersenjata internasional yang terdiri dari pasukan Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Pasukan gabungan ini kemudian berdamai dengan Cina dan berjanji menghormati wilayah Cina. Namun demikian, mereka menuntut pembayaran ganti rugi besar atas kemarahan yang dilakukan selama pecahnya gerakan anti orang asing. Sekarang, berbagai peristiwa berlangsung dengan cepat. Orang-orang Cina terpelajar, banyak dari mereka telah belajar di luar negeri, melihat dengan jelas bahwa negara mereka harus mengadopsi ide dan metode Barat jika Cina ingin tetap menjadi kekuatan besar. Tuntutan untuk reformasi menyeluruh di pemerintahan segera menjadi propaganda revolusioner yang diarahkan melawan dinasti Manchu atau Manchurian yang tidak progresif yang telah memerintah Cina selama hampir 300 tahun.
Kaisar muda akhirnya turun tahta dan kekaisaran tertua di dunia menjadi republik. Kebangkitan Cina secara tiba-tiba dan tidurnya selama berabad-abad adalah peristiwa luar biasa dalam sejarah Cina. Dalam sejarah dunia, Cina telah memiliki ribuan mil jalur kereta api dan saluran telegraf, di samping banyak pabrik, penggilingan, dan pertambangan yang dilengkapi dengan mesin. Cina mulai membentuk angkatan bersenjata modern. Cina menghapus adat istiadat yang telah lama ada, seperti penyiksaan terhadap penjahat dan pengikatan kaki perempuan. Cina melarang konsumsi opium, sebuah kejahatan yang menyedot vitalitas rakyat Cina. Kuil-kuil telah diubah menjadi sekolah yang mengajarkan sains dan bahasa asing, dan murid-muridnya telah dikirim ke sejumlah universitas asing. Reformasi semacam ini membawa Cina dalam pertemanan dengan negara-negara Osidental. Jepang. Nippon atau matahari terbit adalah nama yang penduduk berikan kepada 6 pulau besar dan sekitar 4.000 pulau kecil yang terbentang seperti bulan sabit di lepas pantai Asia Timur. Karena karakternya yang bergunung-gunung, kurang dari 1/8 kepulauan yang bisa ditanami. Padi dan teh menjadi hasil pertanian utama, tetapi berbagai jenis pohon buah bisa tumbuh subur di iklim sedang, dan bunga-bunga mekar berlimpah. Pantai yang dalam menyediakan pelabuhan yang bagus, sejumlah sungai, walaupun tidak ada yang panjang dan besar, menyuplai banyak air. Di bawah permukaan tanah terdapat kandungan batu bara dan logam. Orang Jepang utamanya adalah keturunan bangsa Korea dan Cina yang menggantikan penduduk asli kepulauan. Para imigran diketahui telah mencapai Jepang di awal abad-abad era Kristen. Kecuali untuk ukuran tubuhnya yang lebih pendek, orang Jepang lebih menyerupai orang Cina dalam hal fisik dan tampilannya. Namun demikian, mereka lebih fasih dan reseptif terhadap ide-ide baru daripada tetangganya orang Cina. Kualitas-kualitas lain yang dimiliki oleh orang Jepang adalah tingkat kepatuhan yang merupakan hasil dari pemerintahan autokratik selama berabad-abad, semangat bela diri, dan patriotisme yang intens. Kamu harus menghormati dewa-dewa dan mencintai negaramu adalah perintah pertama keyakinan nasional. Orang Jepang pada dasarnya membentuk peradaban mereka di atas peradaban orang Cina. Mereka mengadopsi bentuk-bentuk tulisan Cina yang telah disederhanakan dan mengambil alih literatur, ajaran, dan seni kekaisaran celestial. Sistem moral Konfusius telah diterima di Jepang, di mana sistem moral ini memperkuat penghormatan terhadap orang tua dan nenek moyang. Buddhisme yang diperkenalkan dari Cina melalui Korea membawa ide-ide baru tentang alam jiwa, tentang surga dan neraka, dan tentang keselamatan melalui doa. Agama Buddha masih menjadi agama utama di Jepang. Seperti orang Cina, orang Jepang memiliki seorang kaisar atau mikado. Ia hanya menjadi kaisar boneka pada masa itu, dan pejabat lainnya atau shogun merebut fungsi-fungsi utama pemerintahan. Tidak ada penguasa menerapkan kekuasaannya atas kaum bangsawan atau daimyo yang menekan para budak pertanian dan melakukan peperangan pribadi satu sama lain, sama seperti perseteruan para lords feodal di Eropa pada abad pertengahan. Pengunjung Eropa pertama ke Jepang adalah para pedagang Portugal dan misionaris Jesuit yang datang di abad ke-16. Pemerintah Jepang pada awalnya menyambut mereka dengan baik, tetapi ketidaksukaan pada orang asing tumbuh dan akhirnya mengusir orang asing keluar dari Jepang. Jepang melanjutkan kehidupan secara sendirian hingga pertengahan abad ke-19. Hubungan dengan negara lain dimulai pada 1853 sampai 1854 dengan kedatangan armada Amerika di bawah pimpinan Commodore MC Perry. Ia memaksa shogun menandatangani sebuah perjanjian untuk membuka 2 pelabuhan Jepang bagi kapal-kapal Amerika. Kebekuan diplomatik terpecahkan. Beberapa negara Eropa segera menegosiasikan perjanjian dagang dengan Jepang. Orang Jepang yang bijaksana, terlepas dari ketidaksukaan mereka terhadap orang asing, menyadari superioritas bangsa-bangsa Barat dalam hal seni perang dan perdamaian. Sekelompok reformis yang meliputi banyak daimyos ternama sekarang melancarkan revolusi hampir tanpa pertumpahan darah. Sebagai langkah pertama, mereka memaksa shogun mundur dari jabatannya, kemudian menjadikan mikado sebagai raja aktual dan juga tituler. 1867. Sebagian besar daimyos kemudian secara sukarela menyerahkan hak istimewa feodal pada feodal mereka. 1871. Tindakan patriotik ini memungkinkan dilakukannya penghapusan perbudakan dan pembentukan angkatan bersenjata nasional berdasarkan wajib militer.
Jepang kemudian menetapkan sebuah konstitusi tertulis dengan parlemen terdiri dari 2 dewan dan sebuah kabinet yang bertanggung jawab kepada Mikado. Mikado atau kaisar dibantu di semua masalah penting oleh sekelompok bangsawan terpengaruh yang dinamakan elder statesmen atau negarawan senior yang menjadi kekuatan nyata di belakang kaisar. Gerakan revolusioner mempengaruhi hampir setiap aspek masyarakat Jepang. Kode hukum, perdagangan, dan hukum kejahatan dibuat menurut kode hukum negara Eropa Barat. Universitas dan sekolah umum dibuat menurut model-model osidental. Jalur kereta api dan kapal uap dilipat gandakan. Pembangkit listrik tenaga air, pelabuhan bagus, dan tenaga kerja murah di Jepang membantu pengenalan metode-metode manufakturing. Pabrik berdiri di mana-mana. Barang-barang yang dibuat dengan mesin mulai menggantikan produk artistik para pengrajin. Jepang kemudian menjadi negara industri modern dan pesaing Eropa untuk perdagangan Asia. Begitu menguasai seni, sains, dan industri Eropa, Jepang mulai mencari wilayah-wilayah jajahan atau koloni di Asia Timur. Para pedagang dan kapitalis Jepang menginginkan kesempatan untuk mencari uang di luar negeri. Yang paling penting, populasi Jepang yang meningkat pesat membutuhkan wilayah-wilayah baru yang cocok untuk kolonisasi di luar kepulauan Jepang. Seperti yang telah kita pelajari, Perang Cina-Jepang 1894 sampai 1895 membawa Korea berada di bawah pengaruh Jepang dan menjadikan Formosa berada di bawah kekuasaan Jepang. 10 tahun kemudian, Jepang dan Rusia berseteru atas disposisi Manchuria. Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905 terlihat sebagai konflik antara raksasa dan orang kerdil, tetapi Jepang lebih siap menghadapi konflik ini dengan keberanian luar biasa dan dengan kejeniusan strategi perang yang ditunjukkan oleh para jenderal perang. Setelah pertempuran berdarah di darat dan di laut, kedua pihak menerima saran Presiden Roosevelt untuk menyusun syarat-syarat perdamaian. Perjanjian ini yang ditandatangani di Portsmouth, New Hampshire, mengakui tuntutan Jepang di Korea, memberi Jepang Port Arthur, dan menyediakan evakuasi Manchuria oleh kedua belah pihak. Rusia juga menyerahkan kepada Jepang separuh pulau Sakhalin. Tidak ada ganti rugi dibayarkan oleh kedua belah pihak. Bahkan sebelum perang Rusia-Jepang, Inggris Raya telah mengakui wilayah penting Jepang dengan membentuk aliansi ofensif dan defensif dengan Kekaisaran Jepang. Dalam perjanjian aliansi ini, setiap pihak yang terlibat bersumpah untuk membantu yang lain jika kepemilikan salah satu dari mereka diserang oleh negara lain. Setelah perang Rusia-Jepang berakhir, baik Prancis maupun Rusia juga melakukan persahabatan dengan Jepang untuk menjaga perdamaian di timur jauh. Pembukaan dan pembagian Oseania. Istilah Oseania atau Oceanica dalam pengertian paling luas mengacu pada seluruh pulau Pasifik. Kelompok kontinental ini meliputi sebagai tambahan untuk Kepulauan Jepang dan Formosa, Filipina, Kepulauan Malaya, Australia, dan Tasmania. Banyak dari pulau ini terhubung di masa purba dan sebagian besar pernah terhubung dengan daratan utama Asia. Kelompok Oseania meliputi di samping Selandia Baru sejumlah besar pulau dan pulau kecil dalam formasi vulkanik atau merah seperti karang. Mereka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Penduduk asli Oseania menunjukkan beragam kebudayaan, mulai dari aborigin Australia yang liar hingga penduduk semi beradab yang ditemukan di Filipina, Malaya, dan Polinesia. Emigran pertama ke pulau-pulau kontinental ini tidak diragukan lagi berasal dari Asia dan berjalan dari satu pulau ke pulau lainnya. Di sisi lain, pulau-pulau oseanik hanya bisa dicapai melalui laut. Penduduk pulau oseanik di masa penemuan orang-orang Eropa adalah navigator hebat yang berlayar mengarungi Pasifik dan bahkan berlayar hingga ke Samudra Antartika. Namun demikian, tidak ada bukti bahwa mereka pernah terlihat di pantai Amerika. Magellan menemukan Filipina dalam penjelajahannya pada 521 dan selama lebih dari 350 tahun Filipina dikuasai Spanyol. Penaklukan pulau-pulau Filipina ini pada dasarnya adalah kepentingan misionari damai. Biarawan Spanyol melengkapi pekerjaan hebatnya dengan membawa Kristen kepada penduduk asli. Ia mengubah orang-orang Filipina menjadi satu-satunya massa besar Asiatik yang telah memeluk agama Kristen di masa modern. Amerika Serikat yang mengambil alih Filipina dari Spanyol pada 1898 mengadopsi kebijakan liberal dan tercerahkan untuk penduduk Filipina. Angkatan kepolisian terdiri dari prajurit pribumi dan diketahui oleh orang kulit putih dibentuk untuk menjaga ketertiban. Tanah-tanah pertanian yang dimiliki para biarawan dibeli untuk kepentingan rakyat.
Ratusan guru sekolah Amerika dibawa ke Filipina untuk melatih guru-guru Filipina dalam bahasa Inggris dan metode-metode pendidikan modern. Pemberian besar dibuat untuk jalan, pelabuhan, dan pembangunan-pembangunan lainnya. Untuk tradisi demokrasi, Amerika Serikat juga membentuk Badan Legislatif Filipina yang saat itu seluruh anggota dipilih oleh rakyat. Tetapi aturan dalam negeri ini tidak memuaskan rakyat Filipina. Mereka menginginkan kemerdekaan penuh. Gerakan separatis telah memperoleh dukungan sejak Perang Dunia yang menggerakkan kerinduan para nasionalis Filipina seperti kerinduan para nasionalis Korea, Hindu, dan Mesir. Opini publik Amerika menginginkan penarikan mundur Amerika dari Filipina segera setelah penduduk Filipina secara jelas menunjukkan diri mereka mampu mempertahankan pemerintahan yang stabil. Kepemilikan wilayah yang Portugal kuasai di Kepulauan Malaya direbut oleh Belanda di abad ke-17. Semua pulau kecuali Borneo, Inggris, sebagian timur, separuh bagian timur New Guinea menjadi wilayah Belanda. Mereka dipindah di akhir abad ke-18 dari Dutch East India Company ke pemerintahan kerajaan. Belanda menghadapi kesulitan dalam memerintah rakyat jajahannya, tetapi otoritas mereka sekarang terlihat telah terbentuk secara menyeluruh di seluruh kepulauan. Pemerintah cukup terserahkan dan melakukan sejumlah kemajuan dalam mendidik penduduk pribumi dan dalam meningkatkan kondisi ekonomi. Walaupun Belanda secara bebas membuka wilayah jajahannya bagi pedagang dari negara lain, para pedagang Belanda terus mengendalikan perdagangan menguntungkan di kepulauan ini. Pengetahuan geografi tentang pulau-pulau Pasifik bisa dilihat dari penemuan-penemuan Kapten Cook di abad ke-18. Tetapi pembagian mereka di antara kekuatan-kekuatan Eropa telah dikuasai oleh Inggris Raya dan Prancis. Amerika Serikat menguasai Guam, sebagian Samoa, dan Kepulauan Hawaii. Kepemilikan Jerman di Pasifik diserahkan kepada sekutu segera setelah pembukaan Perang Dunia. Australia dan Selandia Baru. Australia adalah sebuah benua terpisah. Dalam hal area, luas Australia setara dengan 3/4 luas Eropa atau sepertiga luas Amerika Utara. Ciri-ciri karakteristik geografi Australia berupa pantai yang sedikit bertakuk, sedikit sungai yang bisa diarungi untuk transportasi ke wilayah pedalaman, padang pasir di tengah benua, dan ketiadaan gunung berapi aktif atau gunung berselimutkan salju. Australia adalah benua paling terisolasi dari semua benua yang berpenghuni. Sementara dua pulau besar Selandia Baru yang jaraknya 1.500 mil ke arah tenggara Australia masih lebih jauh dari pusat kegiatan dunia. Banyak wilayah Australia berada di zona sedang dan karena itu menawarkan ladang yang menguntungkan bagi pemukiman kulit putih. Kapten Cook dalam penjelajahan pertamanya mengibarkan bendera Inggris di Australia. Kolonisasi dimulai dengan pendirian kota Sydney di pantai New South Wales. Selama bertahun-tahun Australia berfungsi sebagai stasiun hukum. Padanya Inggris memindahkan para tahanan yang sebelumnya telah dikirim ke Amerika. Kolonis-kolonis yang lebih substansial terbentuk, terutama setelah pengenalan peternakan domba dan penemuan emas di abad ke-19. Mereka sebagian besar menetap di pantai timur dan pantai selatan, di mana iklimnya sejuk dan ada banyak air dan padang rumput. New South Wales, koloni awal, memiliki 2 koloni, Victoria dan Queensland. 2 koloni lainnya, South Australia dan Western Australia, didirikan langsung oleh para emigran dari Inggris Raya. Semua negara ini bersama dengan Tasmania sekarang telah bersatu menjadi Persemakmuran Australia. Federasi ini meniru model Amerika dalam hal konstitusi tertulis, Senat, DPR, dan Mahkamah Agung. Seorang gubernur jenderal yang dikirim dari Inggris mewakili kerajaan Inggris. Namun demikian, Persemakmuran memiliki pemerintahan sendiri secara menyeluruh, kecuali dalam urusan-urusan dalam negeri. Inggris Raya menguasai Selandia Baru pada 1839. Iklimnya yang sedang, curah hujan yang tinggi, dan vegetasi yang lebat segera menarik perhatian banyak orang untuk menetap, yang sekarang jumlahnya lebih dari 1 juta penduduk.
Pada 1907, Selandia Baru dinaikkan peringkatnya dari koloni ke dominion, seperti Afrika Selatan, Australia, dan Kanada di antara pembagian-pembagian pemerintahan sendiri di Kekaisaran Inggris. Kanada. Populasi Kanada pada 1763 hampir seluruhnya orang Prancis. Setelah Revolusi Amerika, Kanada menerima banyak pendatang Tories dan 13 colonies bersama dengan sejumlah emigran dari Inggris Raya. Para pendatang baru ini sering berselisih dengan orang-orang Kanada Perancis sehingga parlemen mengeluarkan sebuah undang-undang yang membagi Kanada menjadi Upper Kanada untuk orang-orang Inggris dan Lower Kanada untuk orang-orang Perancis. Nova Scotia, New Brunswick, dan Newfoundland tetap menjadi provinsi-provinsi terpisah. Ketika Inggris Raya dalam retaliasi terhadap sistem kontinental, Napoleon mengeluarkan Orders in Council. Amerika Serikat menjadi pihak netral dan juga pihak yang menderita. Gangguan pada perdagangan Amerika ditambah dengan perselisihan antar pelaut memprovokasi perang kedua dengan Inggris Raya. Ini tampaknya menjadi sebuah kesempatan bagus bagi Amerika untuk menaklukkan Kanada. Tetapi orang-orang Kanada, Inggris, dan Kanada Prancis bersatu dalam membela negara mereka dan mengusir angkatan bersenjata Amerika. Perjanjian perdamaian meninggalkan banyak masalah karena perjanjian itu dibuat sebelum perang. Beberapa tahun kemudian, Amerika Serikat dan Inggris Raya setuju untuk membongkar pelabuhan-pelabuhan dan mengurangi persenjataan angkatan laut di perairan yang membagi teritori Amerika dari Kanada. Perjanjian ini ditaati oleh kedua belah pihak selama lebih dari 1 abad. Perbatasan tanpa benteng dari Atlantik hingga Pasifik adalah sebuah testimoni bagus terhadap hubungan baik antara Kanada dan Amerika Serikat. Kanada telah melaksanakan tugas-tugasnya untuk kekaisaran selama perang pada 1812 sampai 1814. Tetapi Kanada menunggu lebih dari 30 tahun untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemerintahan sendiri. Inggris Raya setelah kehilangan 13 colonies tidak melakukan tindakan yang mungkin bisa menghasilkan kemerdekaan Kanada. Akhirnya, parlemen mengirim seorang negarawan bijaksana, Lord Durham, untuk menyelidiki ketidakpuasan politik di Kanada. Lord Durham dalam laporannya mendesak bahwa satu-satunya metode menjaga koloni jauh tetap dalam kekuasaan adalah mengizinkan koloni memerintah diri mereka sendiri. Jika orang-orang Kanada memperoleh kemerdekaan untuk menjalankan urusan dalam negeri, mereka akan lebih setia karena mereka memiliki sedikit keluhan terhadap negara induk atau Inggris. Laporan Durham mempengaruhi kebijakan kolonial Inggris. Inggris Raya tidak hanya menjamin lembaga parlemen dan pemerintahan sendiri kepada provinsi-provinsi Kanada, tetapi seperti yang telah kita lihat, Inggris Raya juga memberikan hak-hak istimewa yang sama pada Australesia dan Afrika Selatan. Rekomendasi Lord Durham lainnya adalah penyatuan Upper Canada atau Ontario dan Lower Canada atau Quebec. Di 1867, Ontario dan Quebec bersama dengan Nova Scotia dan New Brunswick membentuk sebuah konfederasi yang dikenal sebagai Dominion Kanada. Dominion ini memiliki seorang gubernur jenderal yang mewakili Raja Inggris, sebuah senat yang anggotanya memegang jabatan seumur hidup, sebuah House of Commons, padanya kabinet menteri bertanggung jawab. Setiap provinsi Kanada juga memiliki sebuah parlemen untuk legislasi lokal. Ciri mencolok konstitusi Kanada adalah bahwa semua kekuasaan tidak secara jelas diterapkan oleh konstitusi untuk provinsi-provinsi yang masuk dominion. Akibatnya, pertanyaan tentang hak-hak negara tidak pernah muncul di Kanada. Dominion baru berkembang sangat cepat. Dominion yang dibeli dari Hudson Bay Company merupakan teritori luas di luar provinsi Manitoba, Saskatchewan, dan Alberta. British Columbia dan Prince Edward Island segera masuk konfederasi. British North America kecuali Newfoundland yang masih sendirian dianeksasi pada 1878 untuk Dominion Kanada. Satu pemerintahan sekarang memegang kekuasaan atas seluruh wilayah di Great Lakes hingga lingkaran Arktik. Dominion mengalami perkembangan yang baik dalam hal kesehatan dan populasi.
Provinsi-provinsi di sebelah barat yang sebelumnya diserahkan kepada suku-suku Indian, Keling, dan sedikit pedagang kulit putih menarik perhatian sejumlah imigran asing. 2 jalur kereta api transkontinental Canadian Pacific yang selesai dibangun pada 1886 dan kemudian disusul Canadian Northern membuka jalan bagi sumber daya pertanian Dominion, hutan-hutannya dan kandungan batu bara dan mineralnya. Kanada sekarang tumbuh menjadi negara terbesar, terkaya, dan paling padat penduduknya di antara negara-negara anggota Kekaisaran Inggris. Amerika Latin, motif yang mendorong kolonisasi Spanyol di Amerika bisa diringkas dalam 3 kata: gospel, glory, dan gold. Para misionaris mencari para mualaf di dunia baru, para prajurit melakukan penaklukan, dan para petualang mencari kekayaan. Bersama-sama mereka menciptakan untuk Spanyol sebuah kekaisaran yang lebih besar daripada setiap kekaisaran yang pernah dikenal sebelumnya. Setelah pertengahan abad ke-16, para pencari tempat tinggal juga datang ke koloni-koloni, tetapi tidak pernah sebesar aborigen India. Persilangan antara ras segera menjadi hal umum yang menghasilkan ras campuran yang dinamakan mestizos. Walaupun elemen-elemen orang kulit putih tetap dominan dalam urusan publik, landasan rasial sebagian besar orang Spanyol Amerika adalah Indian. Fakta ini penting karena proporsi yang tidak sempurna bangsa Indian beradab dan ras campuran, bersama dengan Negro yang segera diperkenalkan sebagai budak, menghambat kemajuan koloni-koloni Spanyol. Spanyol memerintah koloni-koloni Amerika untuk keuntungannya sendiri. Spanyol merusak perdagangan koloni dengan meminta penduduk koloni membeli hanya barang-barang Spanyol dan menjual barang-barang mereka hanya kepada orang-orang Spanyol. Spanyol melarang manufaktur kolonial karena mungkin bersaing dengan manufaktur Spanyol. Lebih lanjut, Spanyol mengisi semua jabatan di gereja dan negara dengan orang-orang Spanyol yang dilahirkan di negara induk atau Spanyol dan menyingkirkan mereka yang dilahirkan di koloni-koloni. Sistem restriktif ini membuat penduduk koloni merindukan kemerdekaan, terutama setelah mereka mendengar cerita tentang revolusi yang telah membentuk Amerika Serikat dan Republik Prancis. Ketika Napoleon menginvasi Spanyol yang memaksa Ferdinand VII turun tahta dan memberikan tahta Spanyol kepada saudaranya sendiri, Joseph. Penduduk koloni secara praktis membentuk negara independen di seluruh Spanyol Amerika. Ferdinand VII yang kembali naik tahta setelah pergulingan Napoleon adalah seorang Bourbon murni yang tidak mampu mempelajari segala sesuatu atau melupakan segala sesuatu. Penolakannya untuk memenuhi tuntutan penduduk koloni untuk kesamaan hak dan negara induk menimbulkan pemberontakan melawan Spanyol. Pahlawan terbesar koloni adalah Simón de Bolívar yang membantu kemerdekaan negara-negara yang sekarang dikenal sebagai Kolombia, Ekuador, Bolivia, dan Peru. Satu demi satu, semua koloni di Amerika Selatan bersama dengan Amerika Tengah dan Meksiko menggulingkan kekuasaan Spanyol. Amerika Serikat mengikuti gerakan ini dengan perhatian simpatik dan mengirim sejumlah komisioner untuk membentuk hubungan dagang dengan koloni-koloni yang memberontak. Inggris Raya juga peduli dengan perjuangan koloni-koloni untuk memperoleh kemerdekaan dan membantu mereka dengan uang, kapal, dan mesiu. Di 1826, bendera Spanyol akhirnya diturunkan di benua Amerika. Rakyat Brazil juga memutus hubungan yang menyatukan mereka dengan negara induk. Mereka membentuk Kaisaran Independen pada 1822 dengan Dom Pedro, anak tertua Raja Portugis, sebagai pemimpin pertama. Ia turun tahta 9 tahun kemudian dan digantikan oleh anak laki-lakinya yang masih kecil. Brazil mengalami kemakmuran di bawah kekuasaan ramah Dom Pedro II yang merupakan raja terakhir yang menguasai tahta Amerika. Sebuah revolusi damai pada 1889 menggulingkan pemerintahan kekaisaran dan mengubah Brasil menjadi sebuah republik. Pemberontakan terhadap Spanyol dan Portugis menghasilkan 7 negara merdeka dengan Amerika Selatan. Jumlah ini meningkat menjadi 10 ketika Uruguay lepas dari Brasil dan pecahnya Great Colombia yang dibentuk oleh Bolívar menjadi 3 negara, yaitu Venezuela, Ekuador, dan Kolombia. Semua Republik Amerika Selatan ini memiliki konstitusi dan bentuk-bentuk demokrasi. Revolusi yang sering terjadi dan perang sipil menandai sejarah mereka selama abad ke-19. Tidak ada hal lain yang bisa dicari mengingat bahwa masa Indian beradab, ras campuran, dan tidak memiliki pengalaman politik. Mereka dengan mudah dikuasai oleh para politikus dan jenderal ambisius yang sering mereka
yang sering menjadi diktator dengan kekuasaan absolut, tetapi orang-orang Amerika Selatan sekarang telah melakukan tugas magang untuk kemerdekaan. Mereka belajar memerintah diri mereka sendiri dan beberapa negara terlihat sedang memasuki periode pemerintahan yang kokoh dan teratur. Negara-negara Amerika Latin paling makmur dengan pemerintahan terbaik adalah Argentina, Brazil, dan Chile. Negara-negara ini adalah negara-negara yang menerima jumlah modal asing terbesar dan jumlah imigran asing terbesar. Tiga kekuatan ABC untuk menggunakan penandaan populer mereka, mempertahankan hubungan persahabatan mereka, dan bekerja sama dalam mengembangkan kepentingan-kepentingan Amerika Selatan di luar negeri. Negara-negara jajahan Spanyol di Amerika Tengah mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada 1821 dan 2 tahun kemudian membentuk sebuah federasi. Amerika Tengah segera pecah menjadi 5 republik kecil, yaitu Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica. Usaha terus-menerus untuk menyatukan mereka tidak berhasil hingga 1921, ketika perwakilan Salvador, Guatemala, dan Honduras menandatangani sebuah konstitusi yang menciptakan Federasi Amerika Tengah. Penggabungan Costa Rica dan mungkin juga Nicaragua diharapkan dalam waktu dekat. Pemerintah federasi baru ini ditiru oleh Federasi Amerika Serikat. Meksiko juga memperoleh kemerdekaan pada 1821 hanya untuk memasuki periode kekacauan. Dengan menghitung jumlah kabupaten, kaisar, presiden, tritunggal, diktator, dan para pemimpin lainnya, jumlah pemerintah republik selama abad pertama eksistensinya sama dengan jumlah kerajaan di wilayah kolonial selama periode kekuasaan Spanyol. Porfirio Diaz memerintah Meksiko selama bertahun-tahun hingga pemberontakan pada 1911 yang memaksa Diaz mundur ke Eropa. Konflik sipil antara para jenderal dan pengikut mereka kemudian terjadi. Sekarang Meksiko telah berdamai dan meninggalkan Alvaro Obregón sebagai presiden yang diakui. Masalah yang dihadapi Obregón sungguh sulit. Meksiko membutuhkan tidak hanya pemerintahan yang stabil, tetapi juga reformasi tanah yang akan membebaskan para peons, sebagian besar Indian bebal, dari perbudakan pertanian di perkebunan besar. Apakah masalah-masalah ini akan terselesaikan tetap harus ditunggu. Sebagian besar pulau-pulau West Indies atau India Barat masih dikuasai oleh Inggris Raya, Prancis, dan Belanda. Haiti yang pernah dikuasai Prancis mendeklarasikan kemerdekaannya di masa revolusi dan berhasil melawan usaha-usaha penaklukan kembali oleh Napoleon. 2 Republik Negro Haiti dan Santo Domingo sekarang berbagi pulau di antara mereka. Kuba berkat intervensi Amerika selama Perang Spanyol-Amerika juga menjadi sebuah republik. Amerika Serikat merebut Puerto Rico dari Spanyol pada 1898 dan pada 1917 Amerika Serikat membeli dari Denmark 3 pulau, yaitu Saint Thomas, Saint John, dan Saint Croix. Penguasaan atas wilayah-wilayah tersebut menunjukkan nilai penting West Indies bagi rakyat Amerika. Selanjutnya, Amerika Serikat. Ekspansi Amerika Serikat yang melampaui batas yang ditetapkan oleh Treaty of Paris pada 1783 dimulai dengan pembelian teritori Louisiana antara Mississippi River dan Rocky Mountain. Wilayah sangat luas ini yang pada awalnya dikuasai Prancis sebagai hasil penemuan La Salle. Dikuasai Spanyol di akhir Perang 7 tahun dan direbut kembali oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kaisar Prancis ini ingin pengaruhi konfliknya dengan Inggris Raya, menyadari bahwa ia tidak bisa mempertahankan Louisiana melawan Inggris Raya. Daripada menyerahkan Louisiana kepada Inggris Raya, Napoleon menjual Louisiana kepada Amerika Serikat dengan harga $15 juta. Kepemilikan Louisiana memberi Amerika Serikat jalan keluar di Teluk Meksiko. Wilayah Amerika Serikat diperluas dengan membeli Florida dari Spanyol pada 1819 dan aneksasi Texas pada 1845. Penyelesaian perselisihan dengan Inggris Raya mengenai wilayah Oregon, Meksiko, dan pembelian Gadsden membawa Amerika Serikat ke wilayah Pasifik. Setiap bagian wilayah barat sekarang terhubung melalui jalur kereta api transkontinental dengan Mississippi Valley dan negara-negara yang menghadap ke Atlantik. Alaska telah menjadi provinsi Rusia sejak penjelajahan Bering di abad ke-18. Namun demikian, Rusia tidak pernah menyadari nilai penting negara jajahannya ini, dan di tahun 1867 Rusia menjual Alaska kepada Amerika Serikat dengan harga $7.200.000. Sejak saat itu, orang-orang Amerika mengambil emas dari Alaska yang nilainya lebih banyak dari harga jual Alaska.
Sumber daya alam di Alaska meliputi batu bara, kayu, tanah, pertanian, dan perikanan. Namun demikian hanya sedikit yang telah dieksploitasi. Di dekade terakhir abad ke-19, Amerika Serikat mulai mencari wilayah jajahan di luar negeri. Kepulauan Hawaii yang terletak 2000 mil dari lepas pantai California dikuasai di tahun 1898. Tindakan ini dilakukan atas permintaan penduduk Kepulauan Hawaii. Di tahun yang sama, Amerika Serikat menguasai Filipina, Guam, Puerto Rico sebagai hasil perang melawan Spanyol. Pulau Samoa, Tutuila, dan Danis West Indies yang dinamakan kembali sebagai Kepulauan Virginia juga jatuh ke tangan Amerika Serikat. Amerika Serikat walaupun tidak ingin menguasai wilayah jajahan di dunia baru, tidak mengakui hak setiap bangsa Eropa atas wilayah di dunia baru. Kebijakan Amerika untuk orang Amerika dikenal sebagai Doktrin Monroe. Doktrin ini diciptakan pada awalnya untuk mencegah setiap usaha monarki dunia lama yang dipimpin oleh Metternich untuk membantu Spanyol menguasai kembali koloni-koloninya, dan sebagian untuk mencegah perluasan wilayah ke selatan di provinsi Rusia, Alaska. Kepentingan Inggris Raya di kedua arah ini bertepatan dengan kepentingan Amerika Serikat. Bergantung pada bantuan pemerintah Inggris, Presiden Monroe mengirim pesan terkenalnya kepada Kongres 1823 di mana ia mendeklarasikan bahwa benua Amerika tidak akan dianggap sebagai subjek untuk kolonisasi masa depan oleh setiap kekuatan Eropa. Protes sungguh-sungguh Amerika Serikat yang didukung oleh Inggris Raya menyingkirkan masa bahaya intervensi Eropa di Amerika. Namun demikian, selama Perang Sipil Napoleon III mengambil keuntungan dengan mengirim pasukan Prancis ke Meksiko. Prancis menaklukkan Meksiko dan mengangkat Maximilian, saudara Prancis Joseph I sebagai kaisar. Amerika Serikat memprotes keras dan setelah berakhirnya Perang Sipil, Amerika Serikat meminta Napoleon III di bawah ancaman permusuhan untuk menarik pasukannya dari Meksiko. Kekaisaran Prancis di Meksiko dengan cepat runtuh. Lebih lanjut, tidak ada lagi pelanggaran terhadap Doktrin Monroe. Penegakan Doktrin Monroe membuat Amerika Serikat merasa tidak hanya membela negara-negara Republik Amerika Latin melawan agresi asing, tetapi juga ikut campur tangan dari waktu ke waktu dalam urusan domestik mereka. Kapal perang dan pasukan Amerika Serikat telah berulang kali dikirim ke West Indies, Meksiko, dan Amerika Tengah untuk tujuan melindungi rakyat Amerika dan Eropa dan properti mereka dari para perusuh dan revolusionis. Walaupun berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat, Amerika Latin telah menggunakan intervensi Amerika Serikat untuk merestorasi ketertiban. Tujuan ramah Amerika Serikat sekarang bisa dipahami dengan lebih baik. Amerika Serikat telah memperkasai serangan konferensi Pan-Amerika. Yang terdiri dari delegasi dari seluruh negara merdeka di dunia baru. Dengan bantuan negara-negara Republik Amerika Latin, Amerika Serikat juga membentuk Pan-American Union di Washington, yang berusaha menyebarkan informasi tentang sumber daya dan perdagangan negara-negara berbeda dan juga menumpuk persahabatan di antara mereka. Kerjasama sebagian besar negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan dengan Amerika Serikat selama Perang Dunia berhasil memperkuat ikatan antara negara-negara Republik di dunia baru. Ide tentang kanal buatan di Panama atau di beberapa titik yang cocok lainnya telah dibicarakan hampir segera setelah penaklukan Spanyol atas Amerika Tengah dan telah berulang kali didiskusikan selama lebih dari 3 abad. Tidak ada yang bisa dilakukan hingga 1881 ketika sebuah perusahaan Prancis dipimpin oleh de Lesseps memulai ekskavasi di Panama. Kehidupan mewah dan korupsi telah menjadi karakter manajemen perusahaan ini sejak dari awal perusahaan awal Prancis ini bangkrut sebelum separuh pekerjaan diselesaikan. Amerika Serikat di tahun 1902 membeli properti dan hak perusahaan ini dengan nilai $40 juta. Segera setelah itu, pemisahan dari Panama dari Kolombia membuat Amerika Serikat dapat memperoleh dari Panama pekerjaan dan kontrol atas zona kanal dengan lebar 10 mil untuk tujuan pembuatan kanal. Pekerjaan ini selesai di tahun 1914. Kanal Panama yang sekarang terbuka bagi pelayaran seluruh dunia dengan pembayaran tol yang tidak terlalu mahal. Kanal Panama memberi dampak besar bagi hubungan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Karena kanal
Panama ini mengurangi jarak antara pantai-pantai di Atlantik, Teluk, dan Pasifik di dunia baru. Ini artinya biaya pengangkutan yang lebih rendah dan peningkatan jumlah penumpang dan pelayanan surat menyurat. Perdagangan, transportasi, dan komunikasi yang meningkat akan berperan besar di masa depan untuk menyatukan dua Amerika. Separuh dunia masih belum dipetakan di tahun 1800. Teritori Kanada, Alaska, dan Louisiana masih begitu sedikit dikenal sehingga geografi yang dipublikasikan pada saat itu menghilangkan setiap referensi untuk pegunungan Rocky. Amerika Selatan walau telah lama dihuni oleh orang-orang kulit putih, sebagian besar belum dieksplorasi. Informasi yang ada tidak cukup menjelaskan tentang Kepulauan Pasifik dan Australia. Sebagian besar Asia masih tertutup bagi orang-orang Eropa. Pengetahuan akurat tentang Afrika tidak sampai keluar dari benua Afrika. Sebagian besar wilayah Arktik belum ditentukan dan wilayah Antartika hampir belum tersentuh sama sekali. Penemuan dan eksplorasi selama abad ke-19 menyebabkan penaklukan geografis dunia. Sungai-sungai besar Afrika dilacak ke sumber-sumbernya di jantung apa yang dinamakan benua hitam. Di Asia, sungai Indus dan Gangga telah dieksplorasi. Pegunungan Himalaya telah diukur dan menunjukkan sebagai gunung tertinggi di dunia. Tibet, wilayah misterius, telah dipenetrasi dan pembukaan tabir kegelapan membuka wilayah Cina, Korea, Indochina, dan negara-negara Asia lainnya. Para penjelajah menembus padang pasir Australia dan akhirnya melintasi seluruh benua dari selatan ke utara. Perjalanan Alexander von Humboldt di lembah Amazon dan Orinoco 1799 sampai 1804 memperkenalkan eksplorasi sistematis di Amerika Selatan. Sementara penjelajah Lewis dan Clark 1804 sampai 1806 membuka wilayah Louisiana. Selanjutnya Alaska, wilayah di utara Kanada, dan Labrador mulai muncul dari ketidakjelasan mereka. Bahkan Greenland telah diambah oleh Nansen, orang Norwegia, dan pantai Greenland dipetakan oleh ahli geografi Denmark dan Amerika. Penjelajahan dalam pencarian jalan barat laut telah membuka labirin kepulauan semenanjung terusan tertutup es di utara benua Amerika. Banyak usaha heroik tetapi tidak menimbulkan hasil juga telah dilakukan untuk mencapai kutub utara. Nansen di tahun 1892 sampai 1895 menggunakan arus es atau ice drift untuk membawa kapalnya. The Farm melintasi lautan kutub. Mengetahui bahwa arus laut tidak akan membawa dirinya ke kutub, ia meninggalkan The Farm dan dengan seorang teman berlayar hingga 86 derajat 14 lintang utara, atau sekitar 272 mil dari kutub. Sebuah ekspedisi Italia yang dilakukan beberapa tahun kemudian mencapai titik lebih jauh di utara. Usaha untuk mencapai kutub berhasil dilakukan oleh Peary di tahun 1909. Ia melakukan perjalanan tahap terakhirnya dengan meluncur di atas es dan mencapai tujuannya dengan ditemani oleh asisten dan beberapa orang Eskimo. Penjelajahan Nansen dan Peary menunjukkan bahwa tidak ada daratan di lembah kutub utara, hanya lautan luas tetapi kedalamannya tidak diketahui. Wilayah kutub selatan di sisi lain berupa masa daratan dengan ukuran benua. Cook melakukan penjelajahan wilayah yang telah dikunjungi oleh banyak penjelajah. Mereka telah melacak batas-batas es besar, menemukan bentangan pegunungan yang sangat luas dan bahkan menemukan 2 gunung berapi yang memuntahkan lava di antara salju. Di tahun 1907 sampai 1909, sebuah ekspedisi Inggris di bawah Sir Ernest Shackleton sampai di wilayah dengan koordinat 8823 atau di dalam 99 mil kutub. Amundsen yang mencapai kutub di tahun 1911 segera diikuti oleh Kapten R.F. Scott, tetapi orang Inggris yang berani ini dan 4 pengawalnya meninggal karena kedinginan dan kelaparan dalam perjalanan pulang. Catatan tentang perjalanan kutub sungguh penuh dengan tragedi. Wilayah permukaan bumi yang sangat luas masih menunggu untuk dieksplorasi secara ilmiah. Benua Antartika dan Greenland menawarkan banyak masalah bagi para ahli geografi. Lembah Amazon yang sangat luas masih sedikit diketahui. Secara praktis tidak ada ilmu pengetahuan yang membahas tentang wilayah pedalaman New Guinea, pulau terbesar di dunia, jika Australia dianggap sebagai sebuah benua. Australia sendiri belum sepenuhnya dieksplorasi.
Di Asia masih ada banyak informasi yang bisa diperoleh yang berhubungan dengan dataran tinggi di Asia Tengah, pantai-pantai Arktik, dan wilayah pedalaman Arabia. Wilayah Afrika di sekitar ekuator menjadi wilayah menjanjikan lainnya untuk dieksplorasi.